Halo guys, selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan membahas beberapa saham yang udah di request sama teman-teman kita di kolom komentar. Di antaranya ada saham Antam, BRIS, BBKP, SIDO, MUU. Nah, untuk itu sebelumnya saya akan bahas dulu apa yang terjadi IHSG pada hari ini guys. IHSG ditutup pada level harga 6.183 atau berkurang sebanyak 0,42%. Penurunan IHSG hari ini disebabkan salah satunya ialah IHSG berhasil menutup gap yang terjadi pada hari Senin kemarin guys. Nah terus dengan penurunan IHSG pada hari ini bukan berarti IHSG besoknya juga akan turun gitu. Tapi dia juga punya kesempatan untuk naik keesokan harinya untuk target selanjutnya yaitu pada rentang harga 6.283. Nah, apabila IHSG besok ternyata turun dan tembus melewati angka 6.145, maka IHSG berpotensi turun lagi ke level harga 6.033. Tapi semoga aja nggak terjadi ya guys. Nah, mengingat kalau misalnya kita lihat RSI-nya ini, targetnya pun masih cukup lumayan jauh yaitu garis putus-putus bagian atas. Jadi kemungkinan IHSG untuk besok hari Rabu bakal naik guys. Saham pertama yang akan saya bahas yaitu ada saham Antam atau aneka tambang. Hari ini Antam ditutup pada level harga 2.730 atau melemah sebanyak 3,53% guys. Nah, hari ini menurut saya Antam ini melemah karena kepanikan retail terhadap harga IHSG yang sempat turun di sesi pertama, terus dilanjutkan dengan IHSG turun di sesi kedua. Nah, maka dari itu terjadi penurunan harga seiring dengan berjalannya si retail ini yang panik gitu, panik sell. Menurut saya sih itu gitu kan yang terjadi pada Antam ini, penurunannya terjadi karena panik sell, padahal target sebelumnya itu ada pada level harga 3030 kalau dilihat dari Fibonacci-nya. Dan kalau dilihat dari MA-nya, Antam ini masih dalam kondisi uptrend gitu guys. Jadi kalau misalnya kondisinya seperti ini, dia sekarang lagi berada di bawah level harga 2.780. Itu artinya dia berpotensi turun ke level harga 2.580. Jadi untuk kalian WNS aja dulu, lihat-lihat dulu apa yang terjadi pada Antam. Pokoknya jangan langsung masuk-masuk gitu aja. Kita harus baca dulu pergerakan marketnya gitu guys. Selanjutnya yaitu ada saham Bank Syariah Indonesia atau disingkat dengan BRIS. Hari ini BRIS ditutup pada level harga 2.830 atau melemah sebanyak 4,39%. Nah, jika dilihat dari marketnya, BRIS ini udah was-was gitu kan. Karena di sini akan terjadi yang namanya downtrend, guys. Akan terjadi yang namanya downtrend, akan terjadi ya, bukan udah downtrend gitu. Nah, itu kenapa? Karena di sini MA9 dan MA41-nya sudah bertemu. Nah, kita kita belum tahu apakah SMA 9 atau SMA 41 yang ini menembus ataukah enggak gitu kan. Nah, jadi untuk jaga-jaga bagi kalian yang tadi udah profit gitu pada level harga 2000 3060 atau 3050 gitu kan. Ya udah kalian udah bisa menikmati cuannya. Tapi hati-hati untuk yang udah entry pada hari ini. Kalau misalnya kita lihat dari Fibonacci-nya, si BRIS ini masih berpotensi turun karena dia berhenti di bawah level harga 2850. Nah, dia itu berpotensi turun ke level harga 2540. Nah, terus kalaupun dia menurut kalian besok bakal naik, dia pun hanya bisa sampai ke level harga 3060 guys, sama kayak target yang kemarin gitu. Oke, kalau misalnya kita lihat pada MACD-nya di sini belum juga terjadi yang namanya golden cross. Artinya kita masih belum bisa membaca sepenuhnya pergerakan market itu gimana. Terus kalau misalnya kita udah lihat dari RSI, di sini sudah terjadi sinyal buy. Itu di sini guys. Setelah terjadinya candlestick hammer merah, itu kita udah boleh open posisi buy gitu kan. Dan benar hasilnya keesokan harinya candlestick yang berwarna hijau muncul dan kita udah bisa TP. Selambat-lambatnya pada hari ini udah bisa TP. Cuman kita nggak bisa sepenuhnya berserah kepada RSI. Kita harus melihat indikator-indikator lainnya, newsnya juga dan lain sebagainya gitu guys. Menurut saya penurunan ini juga sama kayak Antam karena kepanikan dari retail. Karena IHSG tadi sempat melemah gitu. Pokoknya sekarang Antam, BRIS itu tergantung dari IHSG dan retail. Apabila IHSG-nya melemah, otomatis retail kita panik gitu kan. Maka dari itu yang membuat saham-saham ini down gitu.
Selanjutnya ada saham Bank Bukopin atau disingkat dengan BPKP. Hari ini BPKP ditutup melemah pada level harga 515 atau berkurang sebanyak 4,63%. Nah, hari ini kalau misalnya kita lihat dari marketnya, BPKB sempat naik. Terus hari ini BPKB pada akhir sesi dia mengalami penurunan seiring dengan melemahnya ISG, guys. Karena ISG berhasil menutup gapnya gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat berdasarkan marketnya di sini, BPKP bisa saya katakan marketnya itu dalam kondisi downtrend. Marketnya ini emang lagi dalam kondisi downtrend. Mengapa? Karena SMA 41-nya ini menembus dari bawah ke atas daripada SMA 9-nya, guys. Nah, maka dari itu saya berani bilang bahwa BBKP ini marketnya dalam kondisi downtrend secara analisa teknikal menggunakan simple moving average gitu kan. Nah, jadi bagi kalian tadi yang udah entry di harga penutupan itu sebenarnya was-was, kalian harus pasang stop loss sekitar 10 sampai 20 tick gitu kan di bawah harga. Jadi BBKP ini berpotensi kuat turun ke level harga 430. Oh, maaf, 435. Dan satu lagi, jika kita lihat berdasarkan MACD-nya, di sini belum ada indikasi bahwa akan terjadinya yang namanya itu golden cross, guys. Di situ MACD-nya masih belum bisa bersilangan. Jadi buat kalian ya untuk Bank Bukopin bisa tengok-tengok aja dulu, bisa lihat aja dulu sebelum membeli. Apabila kalian ingin masuk juga, kalian bisa perhatikan marketnya terlebih dahulu, guys. Saham selanjutnya yaitu industri jamu dan farmasi Sido Muncul atau disingkat dengan Sido. Hari ini Sido ditutup pada level harga 775. Tidak ada kenaikan dan tidak ada penurunan. Harganya itu sama dengan harga pembukaan, guys. Dia sempat naik terus dibanting lagi turun. Dia sempat mau nembus 790 tetapi nggak kuat, dia mental lagi ke harga 775. Jika kita lihat marketnya, Sido ini dalam kondisi downtrend. Itu kenapa? Karena SMA 9 kita yang berwarna biru ini garisnya berada di bawah daripada SMA 41 garis berwarna merah. Maka dapat saya katakan market Sido memang dalam kondisi downtrend. Tetapi beda hal dengan kalian yang udah ambil Sido pada golden cross yang terjadi pada MACD pada minggu lalu, bertepatan dengan munculnya candlestick hammer hijau sempurna, guys. Jadi disinilah saat-saat yang tepat untuk kalian yang open posisi buy gitu, guys. Nah, kalian bisa jualnya itu pada resistensi yang terbentuk, yaitu pada level harga 835 atau 805 sampai 835 kemarin. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah entry di penutupan ini, kalian perlu waspada terhadap Sido karena pada akhir sesi Sido ini kuat penurunan, kuat turun daripada kuat naiknya gitu kan. Itu ditandai dengan munculnya candle yang berwarna merah. Dan ini pun berhentinya itu pas di 775. Dia masih kedepannya itu dia masih akan menguji ke level harga 750 dan tidak menutup kemungkinan dia akan turun ke 760. Jadi kalian harus pasang stop loss di harga 765. Itu menurut pendapat saya aja, buat jaga-jaga aja gitu kan. Misalnya kalaupun kalian rugi, jadi ruginya itu nggak banyak-banyak banget gitu, guys. Selanjutnya itu ada saham Widodo Makmur Unggas atau bisa disingkat dengan WMUU. Nah, hari ini WMUU ditutup ARB lagi, guys. ARB beruntun selama 4 hari gitu. Nah, saya nggak bisa analisis secara teknikal karena candle yang terbentuknya baru seperti ini yang tertera pada trading view ya. Nah, cuman saya akan membaca pergerakannya ini apabila offer pada WMUU ini atau jumlah orang yang ngejualnya itu semakin berkurang gitu. Istilahnya seperti ini. Jika offer WMUU ini semakin menipis, maka besar kemungkinan ada bandar-bandar atau ada segelintir orang yang mempunyai modal besar akan masuk dan akan menggerakkan saham ini gitu, guys. Jadi buat kalian yang udah nyangkut WMUU dari hari Rabu kemarin, kalian bisa bersabar ya. Kalian bisa bersabar, jangan putus asa gitu. Yakin aja ini WMUU prospek kedepannya itu bagus gitu kan. Gak menutup kemungkinan saham ini juga bakal terbang nantinya gitu, guys. Pokoknya gak menutup kemungkinan saham ini bakal terbang juga. Kalian sabar aja, apalagi menjelang Idul Fitri gitu kan. Nanti setelah puasa, otomatis secara logika aja kebutuhan masyarakat Indonesia akan pakan seperti ayam dan lain-lainnya itu cukup besar. Jadi mungkin disitulah mungkin ada pergerakan yang sangat signifikan dari WMUU. Jadi buat kalian yang udah tertahan di sini, yang nyangkut di sini, bersabar aja. Mungkin kalian bisa masuk atau average down ketika harga WMUU sudah mulai bergerak, mulai stabil gitu.
Jangan ketika udah ada lonjakan pertama kalian masuk, takutnya di situ hanya gertakan gitu kan. Dan akhirnya kalian bakal nyangkut lagi gitu, mungkin lebih dalam. Jadi buat yang pegang WMUU, saya cuma bisa katakan tetap sabar dan tetap konsisten dan yakin bahwa WMUU ini adalah perusahaan yang bagus gitu.